Selamat datang di Honey Badger Channel di dalam program membaca buku. Ini bukanlah audiobook, tetapi kita membaca buku bersama-sama, memahami bersama-sama, dan kita akan berpikir bersama-sama. Oke, baiklah. Kita masih melanjutkan buku Yerusalem karya Simon Sebag Montefiore. Namun ada baiknya jika Bapak Ibu membeli buku ini di Gramedia atau di toko buku terdekat. Atau Bapak Ibu juga bisa membaca di perpustakaan terdekat. Bagian 1, bab 1 bagian 2, kebangkitan Daud. Daud muda. Ini Daud muda ya. Itu jam berapa jam ya? Timernya berjalan. Joshua mendirikan markas di sebelah utara Yerusalem di Sikem. Di sana dia membangun tempat beribadah kepada Yahweh. Yerusalem adalah tempat tinggal kaum Yebusit yang dikuasai Raja Adonizedek. Sebuah nama yang menunjukkan bahwa ia seorang raja pendeta. Adonizedek melawan Joshua tapi kalah. Namun para putra Yehuda tidak bisa mengusir keluar kaum Yebusit yang hidup di Yerusalem. Jadi orang-orang Yebusit hidup di Yerusalem berdampingan dengan putra-putra Yehuda sebagaimana mereka lakukan saat ini. Sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, Marnepat, putra Ramses yang agung dan mungkin Firaun, yang dipaksa membebaskan kaum Bani Israel Musa, menghadapi serangan-serangan dari orang-orang laut, menghanyut musnahkan imperium lama Timur Dekat. Firaun menggempur Kanaan untuk memulihkan ketertiban. Ketika kembali pulang, dia menuliskan prasasti kemenangan pada dinding kuil Teban, mendeklarasikan bahwa dia telah mengalahkan orang-orang laut, merebut kembali Askelon, dan membunuh satu masyarakat yang kini tampak dalam sejarah untuk pertama kali. Israel dicampakkan dan bibitnya tidak. Israel belumlah menjadi sebuah kerajaan, tapi menurut uraian kitab para hakim, lebih merupakan sebuah konfederasi suku-suku yang diperintah para tetua yang kini ditantang oleh satu suku baru, Filistin, bagian dari apa yang dinamakan orang-orang laut itu, yang berasal dari Aegea. Mereka menaklukkan pesisir Kanaan, membangun 5 kota yang kaya. Tempat mereka memintal pakaian, membuat kerajinan dengan tanah liat merah dan hitam, menyembah banyak Tuhan. Orang-orang Bani Israel, para pengembala di gunung dari masa-masa kecil, bukanlah tandingan bagi orang-orang Filistin yang pasukan infanterinya mengenakan pelindung kaki ala Yunani, kaki lapis baja dan helm, dan mengerahkan senjata-senjata pertempuran dekat yang menantang kereta perang yang canggung. Kaum Bani Israel memilih pemimpin-pemimpin perang karismatik
para hakim untuk memerangi kaum Filistin dan Kanaan. Di satu sisi, satu ayat yang banyak diabaikan dari kitab para hakim mengklaim orang-orang Bani Israel menguasai dan membakar Yerusalem. Jika demikian, mereka tidak berhasil mempertahankan benteng. Pada pertempuran Ebenezer, sekitar tahun 1050 Masehi, sebelum Masehi, 1050 sebelum Masehi, kaum Filistin menumpas Bani Israel, menghancurkan tempat ibadah mereka di Shiloh, merebut tabut perjanjian, simbol sakral Yahweh, dan maju ke desa perbukitan sekitar Yerusalem. Menghadapi pemusnahan dan berharap menjadi seperti bangsa-bangsa lain, Bani Israel memutuskan untuk memilih seorang raja yang dipilih oleh Tuhan. Mereka mengadu kepada nabi mereka yang sudah uzur, Samuel. Nabi-nabi bukanlah peramal masa depan, melainkan analis masa yang sedang berlangsung, atau propetia. Dalam bahasa Yunani berarti menafsirkan kehendak para dewa, prophet. Orang-orang Bani Israel memutuskan seorang komandan militer. Samuel memilih seorang petempur muda, Saul, dan dia urapi dengan minyak suci. Mengatur dari sebuah benteng puncak bukit di Gibeon, Tel Al-Ful, hanya 3 mil sebelah utara Yerusalem. Sang kapten rakyat Israelku ini mengukuhkan komandonya, mengalahkan orang-orang Moabites, Edomites, dan Filistin. Tapi Saul yang secara mental tidak stabil, tidak cocok untuk mengemban mahkota, dan ruh jahat dari Tuhan mengganggunya. Samuel diam-diam melihat ke tempat lain. Dia merasakan adanya pemberkatan terhadap orang jenius di antara ke-8 putra Jesse dari Bethlehem. Daud yang termuda memiliki wajah merah lagi pucat lagi indah. Daud yang termuda memiliki wajah merah lagi indah dan tampan untuk dilihat. Dan Tuhan berkata, "Bangkitlah, mengurapinya, karena begitulah dia adanya." Daud juga lincah bermain, seorang pria gagah berani dan pria perang, dan berhati dalam segala hal. Lincah bermain, seorang pria gagah berani dan pria perang, dan berhati dalam segala hal. Dia tumbuh menjadi orang yang paling menonjol, namun berwatak sulit ditebak. Dalam perjanjian lama, pencipta Yerusalem yang sakral adalah seorang penyair, penakluk, pembunuh, pezina, esensi dari petualang suci dan lancung. Samuel membawa Daud muda ke istana. Di sana Raja Saul menunjuknya sebagai salah satu perisai zirahnya. Ketika raja diliputi kegilaan, Daud menunjukkan bakat pertamanya yang diberikan Tuhan. Dia memainkan harpa sehingga Saul terhibur. Bakat musik Daud adalah bagian penting dari karismanya.
Sebagian dari mazmur yang dinisbatkan padanya mungkin memang miliknya. Orang-orang Filistin maju ke lembah Elah. Saul dan angkatan perangnya menghadapi mereka. Orang Filistin meraih kemenangan besar. Goliat Jalut dari Gad, yang helm militernya, pelindung kakinya, lempeng pelindung dadanya, dan tameng kontras dengan perlengkapan minim kaum Bani Israel. Orang-orang Filistin maju ke lembah Elah. Saul dan angkatan perangnya menghadapi mereka. Orang Filistin meraih kemenangan besar. Goliat Jalut dari Gad, yang helm militernya, pelindung kakinya, lempeng pelindung dadanya, dan tamengnya kontras dengan perlengkapan minim kaum Bani Israel. Saul takut dengan pertempuran yang terlanjur. Terlalu terang. Saul takut dengan pertempuran yang teratur. Saul takut dengan pertempuran yang teratur, jadi dia pasti lega, walaupun mungkin skeptis. Ketika Daud memerintahkan penembakan untuk mengalahkan Goliat Jalut, Daud memilih 5 batu halus dari sekali cakupan tangan dan memasang kain pelontar. Dia melontarkan batu ke arah kening orang Filistin itu. Dan benar, batu itu mendarat di keningnya. Dia penggal kepala petempur yang jatuh itu, dan orang-orang Bani Israel mengejar orang-orang Filistin sampai masuk ke kota Ekron. Seberapapun kebenarannya, kisah itu menunjukkan bahwa sebagai anak muda, Daud mengukir namanya sebagai seorang petempur. Oke, kita baca catatan kakinya. Sebagaimana masuknya kata Filistine berkat Bible dengan arti kurangnya kebudayaan. Meskipun mereka memiliki kecanggihan kebudayaan, demikian pula masyarakat Gad. Mereka dikenal dengan arti bajingan yang juga masuk ke dalam bahasa setempat. Tapi Filistin tetap menjadi nama untuk tanah itu, yaitu Palestina Roma dan kemudian Palestina. Kain pelontar itu bukan mainan anak, tapi sebuah senjata yang ampuh. Para pelontar digambarkan di dalam prasasti-prasasti di Beni Hazan di Mesir, berdiri di samping para pemanah dalam pertempuran. Prasasti-prasasti kerajaan di Mesir di Asiria menunjukkan kontinen-kontinen pelontar merupakan bagian dari angkatan perang besar dunia kuno. Diyakini bahwa para pelontar ulung bisa melontarkan khususnya batu-batu halus seukuran bola tenis pada kecepatan 100 sampai dengan 150 mil per jam. Daud mungkin adalah nama kebangsawanannya atau nama julukan karena Bible mengisahkan 2 kali cerita Goliat, menyebut nama tokoh Elhanan dalam versi keduanya. Apakah ini nama asli Daud? Elhanan ya. Saul mengangkat Daud, tapi kaum perempuan di jalan-jalan bernyanyi, Saul telah membunuh ribuan musuhnya. Daud telah membunuh puluhan ribu musuhnya. Saul telah membunuh ribuan musuh. Daud membunuh berlaksa-laksa musuh. Berlaksa-laksa berarti beribu-ribu musuh. Putra Saul, Yonatan, bersahabat dengan Daud, sementara sang putri Michal mencintainya.
Putra Saul Yonatan bersahabat dengan Daud, sementara sang putri Michal mencintainya. Berarti apa tuh? Anak Saul. Saul membolehkan mereka menikah, tapi terusik oleh rasa cemburu. Saul membolehkan mereka menikah, tapi terusik oleh rasa cemburu. Dia 2 kali berusaha membunuh menantunya dengan tombak. Putri Michal menyelamatkan Daud dengan merundukkannya dari jendela, dan dia belakangan diberi suaka oleh para pendeta Nob. Raja mengejarnya, membunuh semua pendeta kecuali 1. Raja mengejarnya, membunuh semua pendeta kecuali 1. Tapi Daud lolos kembali, hidup dalam pelarian sebagai pemimpin 600 pejuang. 2 kali dia merangkak di atas rajanya yang sedang tidur. 2 kali dia merangkak di atas rajanya yang sedang tidur, tapi nyawanya selamat, membuat Saul meratap. Kau memang lebih baik daripada aku. Akhirnya Daud membelot ke Raja Gad Filistin, yang memberinya sebuah kota Ziklag. Akhirnya Daud membelot ke Raja Gad Filistin yang memberinya sebuah kota Ziklag. Orang Filistin kembali menginvasi Yehuda dan mengalahkan Saul di Bukit Gilboa. Putranya Yonatan terbunuh dan raja sendiri tumpang oleh pedangnya. Putranya Yonatan terbunuh dan raja sendiri tumbang oleh pedangnya. Ya betul kan? Saya juga pernah membaca kisah ini. Yang membunuhnya sebenarnya adalah pengawal Saul sendiri. Karena Saul tidak ingin mati dibunuh oleh musuh, jadi ketika sekarat dan masih bisa berbicara dengan sakit dengan terbata-bata, dia menyuruh pengawalnya membunuh dirinya, maksudnya Saul, dan kemudian dibunuhlah Saul dan dibawalah kepala Saul itu kepada Daud. Tetapi ketika itu Daud marah besar kepada pengawal itu, dan pada akhirnya Daud pun membunuh pengawal yang telah membunuh Saul. Padahal Saul itu adalah musuh, ya bisa dikatakan musuh bagi Daud, tetapi Daud tetap menghormati Saul, mungkin orang yang diurapi Tuhan, begitu ya. Kita lanjutkan lagi, kerajaan dan kuil. Baiklah Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, kita akan kembali berjumpa di kesempatan berikutnya dengan pembahasan kerajaan dan kuil. Baiklah, terima kasih dan sampai jumpa kembali di program membaca minimal 5 menit dari channel Hani Bajar.